Pada masa itu, di tahun 1800-an, seorang pria dianggap pria sejati, pria yang disegani, dan pria itu akan dihormati dari seberapa banyak dia memenggal kepala orang asing. Dan kepala itu dipajang di depan rumahnya. Semakin banyak kepala dipajang di depan rumah, itulah pria sejati, itulah pria yang layak dihormati. Di balik kisah yang menyeramkan ini, yang memilukan ini, lahirlah sebuah lagu yang akan kita dengar sebentar lagi. Yuk kita simak. Saudara, tahun 1800 di benua Eropa terjadi gerakan rohani yang luar biasa, sehingga banyak orang mau diutus untuk menjadi misionaris menjangkau negara-negara yang belum dijangkau oleh Injil. Salah satunya banyak orang-orang Inggris memberi diri untuk menjadi misionaris menjangkau negara-negara lain. Nah, salah satunya yang dijangkau itu adalah negara India. Di sebelah timur laut ada namanya Meghalaya, sebuah daerah di sebelah timur India yang sangat subur dan hutannya lebat-lebat, dan banyak misionaris memasuki daerah situ dan memberitakan Injil. Mereka nggak tahu di hutan itu sangat rawan, karena penduduk di hutan itu punya kebiasaan yang buruk, karena masih primitif. Namanya primitif, dia makan orang, makan sesama, ngeri, dan mereka punya status sosial yang serem karena mereka tidak suka dengan orang asing. Kalau tersinggung dikit dia langsung bunuh. Jadi mereka punya kebiasaan membunuh orang asing yang masuk di situ. Ada yang dagingnya dimakan dan kepalanya dikoleksi. Jadi saat itu seorang pria yang benar-benar dihormati, disegani adalah ukurannya seberapa banyak koleksi kepala yang dipenggalnya. Jadi mereka menggal kepala orang asing dan kepala itu ditaruh di depan rumahnya. Mengerikan sekali. Dan banyak martir-martir yang darah tercecer untuk nama Tuhan diberitakan. Nah, salah satunya dialami oleh Nokseng. Nokseng ini bukan orang asing, dia penduduk lokal suku Goa yang ada di Meghalaya itu. Nah, jeripaya para misionaris ini akhirnya menghasilkan hasil. Nokseng ini bertobat, dia memberikan diri, percaya pada Yesus Kristus. Satu-satu suku pertama yang terima Yesus sebagai juru selamat. Dan dari keluarga ini, yaitu Nokseng, istri dan kedua anaknya, dia juga memberitakan Injil kepada teman-temannya, sehingga banyak keluarga demi keluarga dimenangkan. Dan hal ini tidak disukai oleh kepala suku, sehingga kepala sukunya memanggil Nokseng, diseret, ditaruh alun-alun, dan diinterview. Bukan diinterview ya, ditantang, kamu harus tinggalkan imanmu kepada Yesus. Nah, Nokseng nggak mau, dia bilang, I have decided to follow Jesus. Keputusanku untuk mengikut Yesus, saya sudah memutuskan untuk ikut Yesus, aku nggak akan mundur. Gitu, saudara. Ketika dia ngomong gitu, anaknya dibunuh sama kepala suku itu, dibantai hingga tewas. Mengerikan sekali, anaknya dibantai, tapi Nokseng tetap teguh.
Dia ditantang, kalau kamu nggak mau tinggalkan imanmu, istrimu juga aku bunuh. Tapi Nokseng bilang, mengikut Yesus keputusanku, aku nggak akan mundur, aku nggak akan ingkar. Istrinya dibunuh juga. Terus tinggal Nokseng juga dibilang, tinggalkan imanmu. Dia nggak mau. Salib Kristus cukup bagiku. Mengikut Kristus adalah keputusanku. Itu lagu yang diciptakan oleh Nokseng, dikatakan kepada kepala suku. Emosi kepala sukunya, dia bunuh Nokseng sampai tewas. Itu perkataan terakhir ya. Salib Kristus cukup bagiku. Mengikut Kristus adalah keputusanku. Aku nggak akan meninggalkan Kristus. Aku nggak akan ingkar. Wah, luar biasa ini iman Nokseng ini. Dia memberikan nyawanya demi mengikut Kristus sampai akhir. Nah, dengan kejadian kematian Nokseng dan keluarganya ini, justru banyak keluarga-keluarga yang ikut terima mengikut Yesus sebagai juru selamat. Dan suatu saat kepala suku ini mikir, kenapa Nokseng satu keluarga ini mau mati konyol demi seorang yang namanya Yesus Kristus? Ini pasti ada yang gak beres. Dan dia selidiki siapa itu Yesus. Dia buka Injil, baca Alkitab, dan dia akhirnya terima Yesus sebagai juru selamat. Itu luar biasa. Dan lagu ini dikubah oleh Sandy Sundarsik dan diaransemen oleh William Reynolds dan dinyanyikan oleh Bill Graham di setiap KKRI Bill Graham. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak akan ingkar. Biarlah lagu I have decided to follow Jesus ini memberkati kita, membuat kita semakin punya keyakinan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Kita jangan sekali-sekali meninggalkan